Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Ebit loh menolong seorang wanita bertato, ibu tunggal dari Indonesia yang bernama Mondi adalah sebuah settingan. Konon katanya Mondi ini adalah seorang influencer yang memiliki 1 juta pengikut dan pastinya uangnya banyak. Apakah benar? Langsung kita cek video berikut. Teman-teman banyak yang salah paham. Saya lihat komen-komen Ustadz, dia pikir Mondi ini orang kaya, betul yang disetting ya. Saya baca komen seperti itu. Teman-teman semua Malaysia, dengarkan baik-baik. Saya orang Indonesia, saya tahu bagaimana kehidupan Mondi sebelum jumpa Ustadz Ebit Liu. Ya, memang dia viral, tapi kita salah, kita di Indonesia, kita tidak support dia. Kita pikirkan bagaimana hari-hari dia. Memang pernah dulu dia hadir di podcast beberapa account yang juta-juta orang sehingga followers Mondi bertambah banyak. Tapi kehidupan dia kita tak tahu. Justru Ustadz Ebit Liu lah yang Allah hantar dari Malaysia yang care dengan Mondi. Dia jumpa, itu bukan settingan, jumpa tidur di pinggir jalan. Ya, saya tahu. Allahu Akbar, takbir, Masya Allah. Jadi teman-teman jangan tebar fitnah tentang Mondi. Mondi ke Malaysia, memang Ustadz Ebit punya idea supaya jaga dia supaya terjauh dari lingkungan yang merusakkan dia. Supaya di Malaysia bisa belajar agama, di Malaysia bisa dapat usaha, dapat perbaikan ekonomi, ya begitu. Dan supaya di Malaysia juga jumpa jodoh yang soleh. Amin. Ya, hari-hari isteri saya tolong ngajar Mondi. Ngajar solat, isteri saya ajar Quran. Mondi ya? Tak boleh gitu Ustaz. Orang Indonesia, betul ke dia gelandangan? Dia tanya ni Mondi itu gelandangan, tidur di jalan, punkers, dimuat di sini banyak kali ya. Dia orang tengok video je, jadi dia kata bukan gelandangan. Tak tahulah, jadi sayang ni orang semua ni. Tak apa Ustaz, Dia sangka tak baik. tengok, dia tak ada di situ jadi. Wallahi saya tak ada buat apa video. Maksud saya tak ada planning, tak ada apa. Memang Mondi tengah tidur di jalan. Iya benar. Wallahi watallahi wabillahi. Memang Mondi di jalan, kita bantu, dia susah. Dia mungkin pernah dipanggil tinggi, tapi ujian hidup kan. Bila ujian hidup datang, ya begitu ujian hidup. Kita tak lalu apa orang lain lalui sehari ya. Masya Allah. Orang cuma melihat daripada jauh. Allah hidayah Allah. Ustaz, saya cakap sedikit Ustaz. Saya cakap sedikit. Kita Teman-teman terangkan pun dia tak ada di situ sehari, tapi kita terangkan pun dia tak faham juga. tak apa. Ustaz, saya bagi tahu, kami di Indonesia beda dengan Malaysia. Di Indonesia kami banyak, ada ratusan bahkan ribuan anak-anak Kalau pang. dia nampak Mondi ni ada tattoo, dia ingat mahal. Gigi tadi kita kata apa 50,000. Apa tadi braces gigi 50,000. 50,000 apa ringgit saja dia? Kita cakap behel ya, 50,000, 15 ringgit. RM15 gigi tu. Apa emang? Ya, orang-orang buat di RM15. pinggir jalan Ustaz, di pinggir jalan tu aja orang buat. Banyak orang buat kan RM15. Bukan dokter profesional, nama tukang gigi yang buat. Tukang gigi. Tukang gigi buat. Di Malaysia tak ada macam tu. Di sini gigi mesti pakar doktor. Jadi harganya memang Habib Nabil, Masya Allah. Ya Allah, RM15, tattoo buat sendiri, beli-beli itu ini buat sendiri, mata cocok kawan sendiri. Saya pernah tengok dia buat tattoo sendiri kawan-kawan. Dia bukan kedai-kedai eksklusif macam di Malaysia. Iya. Jadi begini teman-teman, tak bagi tahu ya. Rata-rata anak pang itu mereka adalah orang-orang yang broken home, orang-orang yang frustasi dengan hidupnya, dan mereka tak mau sakiti orang, mereka sakiti dirinya. Jadi setiap mereka luka, mereka dikhianati, mereka kehilangan, mereka lukai diri mereka. Mereka buat tato itu satu menghilangkan kesedihan. Itu karena mereka tak paham agama, maka dia cari jalan keluar, solution dari problem dia dengan membuat tato. Ya, Masya Allah Habib Nabil, Masya Allah Habibku. Ya. Jadi di sini kita banyak Ustaz. Banyak kali Ustaz. Maka di Malaysia mungkin tak banyak anak-anak pang. Kami di sini ribu-ribu orang Ustaz. Beribu orang. Dan sekarang sudah banyak yang jadi hafiz Al-Quran. Ya, maka saya cakap dari awal tadi, tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada orang buruk yang tidak punya masa depan. Kalian catat semuanya, catat, jadikan quotes hari ini. Tidak ada orang baik yang tidak memiliki masa lalu, dan tidak ada orang buruk yang tidak memiliki masa depan. Kita sangka baik. Ya. Sebetulnya apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita itu hari ini nih, besok belum tentu ada, yang lalu sudah berlalu. Maka semua yang hadir di sini jadilah orang baik. Kalian tulis komen yang baik-baik, kalian lihat yang baik-baik. Allah bagi 2 mata, satu mata senantiasa lihat kebaikan orang lain. Habib Nabil, I love you, Masya Allah. Satu mata melihat keburukan diri sendiri. Ustadz Ebit Liu, ini guru saya di sini, Habib Nabil. Beliau datang sini, dia lihat saya. Subhanallah.
Jadi teman-teman sekalian, tak ada gunanya kalian membuli, mencaci maki, suuzon, sangka buruk. Dipikir ini semua settingan, semua for what? Sebab mereka selalu, Ustaz Sarif, orang biasa dia selalu hidup di setting tu, di setting ini dia sendiri. Jadi dia menyangka semua orang macam dia. Dia menyangka semua orang macam dia. Jadi orang baik Ustaz Ebilio, orang baik dia akan selalu lihat baik karena dia pikir semua orang seperti dia. Hidup kita memang begini Ustaz Adi kan? Hidup kita begini daripada remaja-remaja hidup kita begini. Di Malaysia pun kita cari gelandangan, di jalan-jalan, di lorong. Sudah jadi darah daging. Segala puji bagi Allah kan, jadi darah daging. Cakap dengan orang tepi jalan. Hidup kita di kelab malam kan. Di kelab malam kat KL kita dakwah. Kelab malam di Jakarta kita tunggu sebab anak-anak tu rindu nasihat yang baik kan. Walau depan kelab mereka rindu kebaikan. Cahaya yang redup di tengah kegelapan sangat berarti. Ya, cahaya yang redup di tengah kegelapan sangat bermakna. Penting, mereka perlu. Ya kalau kita tidak datang ke sana, siapa yang datang? Kalau bukan dari Sulaiman yang datang, bukan Ustaz Ebit yang datang. Saya Ustaz Ebit, mungkin teman-teman banyak yang belum kenal dengan saya ya di Malaysia. Saya mengenal Islam bukan di Makkah Madinah. Saya mengenal indahnya Islam itu di sebuah tempat hiburan malam di diskotik di Bali. Ustaz Ebit dulu jamaah-jamaah dari Malaysia datang, jamaah dari Afrika datang, dari mana-mana datang ke Bali. Dia selalu jemput saya. Dia datang saya ke rumah, datang dia ke studio, datang ke galeri. Kalau saya tak jumpa saya di sana, dia datang saya ke diskotik. Saya perform, saya main band dulu. Saya dulu punya band heavy metal, death metal. Nah, nama bandnya Betrayer. Jadi kalau kalian mau dengar nanti boleh lihat lagu itu thrash metal. Saya dulu Ustaz Ebit Ustaz Ebit mungkin tak pernah seperti saya. Saya memahami apa yang dirasakan Mondi, ya. Karena saya pernah merasakan depresi yang begitu berat Ustaz Ebit bahkan saya pengen mati dulu. Saya pengen mati sehingga saya buat band pertama, my first band in Padang itu namanya Liang Lahat Ustaz. Liang Lahat. Liang Lahat ya. Saya cuma pikir bagaimana saya mati tapi takut bunuh diri takut. Pokoknya gimana? Saya pengen udah hopeless sudah, saya tak ada harapan lagi, broken itu hati saya hancur sudah. Ibu saya meninggal dunia. Saya punya banyak ujian dalam hidup, bapak saya kecelakaan semua. Aduh, saya pikir it's too heavy, begitu berat ya. Tapi alhamdulillah saya jumpa dengan community yang baik ya, yang positif. Tapi mereka metal, genre musiknya metal. Ya, ada satu genre musik pada satu grup di Padang Ustaz, community, namanya di Sumatera Barat ya, namanya Metal Militia Sindikat Padang. Itu abang-abang yang sudah di university, tapi mereka Ustaz, mereka metal tapi sholat. Mereka metal, ya mereka metal, tapi mereka betul-betul tidak, dia bukan satanik, dia bukan tidak minum alkohol, mereka tidak drug, bahkan tidak merokok, tidak smoking. Jadi metal itu, musik metal itu seperti sport, olahraga, karena perlu stamina yang kuat untuk main musik metal. Ya. Karena itu betul-betul berkeringat Ustaz. Orang musik metal itu betul-betul letih. Ya. Maka saya waktu itu ketika mendengarkan distortion Ustaz, musik metal, saya begitu bersemangat. Subhanallah. Ajib Ustaz. Jadi kalau saya dengarkan lagi lagu-lagu Malaysia, saya menangis lagi. Saya sedih lagi. Tapi ketika mendengar distortion, saya semangat lagi. Maka alhamdulillah akhirnya asbab jamaah dakwah yang dibuat Ustaz Ebit seperti macam ini. Saya dulu tahun 2000 Ustaz, alhamdulillah saya kembali ke masjid. Jadi kita tak pernah tahu hadirin sekalian bagaimana Allah Ta'ala bagi seseorang hidayah. Sekarang Mondi proof terbukti Allah bagi hidayah. Asbab Ustaz Ebit Mondi yang tadi tidur di jalan, yang hidungnya piercing di mana-mana piercing, yang rambutnya berwarna-warni, mohak di mana-mana, tato seluruh tubuh, tato pipi ditato, sekarang dia berhijab. Di depan mata kalian lihat dia berhijab, dia baca Al-Quran, dia sholat. Dan hari ini akan dibuatkan bisnis sama Ustaz Ebit. Maka kalian appreciate it. Jangan suuzon, sangat baik. Sangat baik saja, tidak usah kalian bully, doakan saja. Karena semakin kalian bully, kalian tanpa sadar sedang makin promotion Ustaz Ebit. Ya, semakin banyak orang yang benci Ustaz, semakin banyak orang akan membela Ustaz. Ya, maka berpikir smart ya para haters. Kalau kalian terus bicarakan Ustaz Ebit sama kalian promosikan. Ya, kalian tim promotion, Ustaz harus bagi mereka fulus. Ustaz harus bayar itu haters tuh. Bayar ya? haters ya? Kan itu free promotion. Free promotion. Ya. Itu Ustaz tak perlu bayar. Tak perlu keluarkan biaya banyak untuk jadi trending, untuk didengar semua orang, dipantau semua orang. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, cukuplah kebatilan dihentikan dengan tidak membicarakannya. Termasuk juga
Kalau orang tidak pengen kebaikan, jangan bicarakan. Kebaikan akan terhenti. Tapi kalau dibicarakan, maka akan terus naik. Maka sekarang Ustadz Ebi Liu teruslah melangkah. Saya dari Sulaiman dan kawan-kawan di Indonesia mendoakan Ustadz Ebi Liu, ya Allah tutup aib-aib Ustadz Ebi Liu, Allah ampunkan semua kesalahan, khilaf, dosa-dosa semuanya. Kemudian terus memberi manfaat bagi umat, ya semuanya apa saja. Kalau kita salah, kita minta maaf, wajar. Tapi kalau orang salah kita minta maaf, itu luar biasa. Ya, bila kita salah kita minta maaf, itu biasa. Yang luar biasa orang salah kita minta maaf. Kita minta maaf. Doakan sudahlah. Forgive and forget. Tidak ada dendam di hati. Sebelum tidur Ustaz doa sama Allah, ya Allah, aku maafkan semua orang yang bersalah. Aku maafkan semua orang yang menzalimiku, ya Allah, yang memfitnah aku, ya Allah, tolong ampunkan dosa mereka. Kan itu kisah yang masyhur yang Nabi cakap sama sahabat-sahabat waktu salat subuh, kamu mau lihat ahli surga? Kata sahabat Nabi, mau ya Rasulullah. Lewatlah satu orang tua yang masuk ke masjid. Jenggotnya masih meneteskan air wudhu. Kemudian dia masuk masjid, letakkan sendal setempat dia sholat. Kata Nabi, dia ahli surga. 3 kali Nabi katakan dia ahli surga, sampai satu malam, satu hari Sayyidina Ali datang ke rumah dia untuk menyelidiki apa amalan dia. Ternyata biasa saja, sholat dia biasa, ya, baca Quran dia biasa, malam-malam dia pun tak terlalu lama berdirinya. Sampai setelah 3 hari dia bertanya, apa amalanmu sehingga Nabi katakan kamu ahli surga? Dia katakan tidak ada amalan apa-apa. Cuman sebelum saya tidur, saya bersihkan hati. Saya doa kepada Allah, ya Allah, aku memaafkan semua orang yang menzalimiku, ya Allah, tolong ampunkan dosa mereka. Amin. Nah, baru saja kita mendengarkan penjelasan daripada Ustadz Ebitlo dan juga Ustadz Gary. Tentunya Ustadz Ebitlo ini menolong dengan sepenuh hati dan juga penuh keikhlasan, bukan karena settingan. Nah, buat sahabatku mungkin yang belum pernah ke Indonesia, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anak pang yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak pang yang ada di Indonesia ini jumlahnya begitu sangat banyak dan mungkin kalau dihitung ribuan ya. Dan mereka rata-rata tidur di tepi-tepi jalan dan juga di kolong-kolong jembatan. Saya rasa Ustadz Ebitlo ini memang benar-benar berjumpa mondi di sebuah tepi jalan dan tiada settingan. Kalau pendapat saya, memang Ustadz Ebitlo ini murni ikhlas untuk berdakwah dan juga untuk berbagi. Beliau ini kalau berdakwah bukan hanya sekedar ceramah saja, namun juga memberi bantuan sosial. Di Indonesia sendiri jumlah anak pang itu jumlahnya sangat ribuan dan banyak mereka rata-rata broken home. Dan mereka ini juga tidak mengganggu orang ya, dan mereka ini makan pun juga seadanya dari orang-orang yang ikhlas membantunya. Bagi saya, Ustadz Ebitlo ini memang sangat luar biasa dalam berdakwah. Beliau ini selalu menemui anak-anak pang, bahkan beliau juga tidak segan-segan untuk menyuapi makan mereka, dan beliau membelanjakan makan-makan sedap, kemudian beliau suapin mereka layaknya anak-anak sendiri. Masya Allah. Jujur secara pribadi saya ini amat kagum dengan Ustadz Ebitlo dengan cara dakwahnya yang amat begitu luar biasa. Beliau langsung datang ke lokasi dan langsung bertanya terhadap para pelaku atau para anak-anak pang, ditanya masalahnya apa, dan beliau langsung memberikan ceramah untuk supaya anak-anak pang ini kembali ke jalan yang benar. Dan alhamdulillah selama ini beliau berdakwah, alhamdulillah banyak direspon positif oleh anak-anak pang, dan alhamdulillah banyak juga anak-anak pang yang sadar berkat apa yang disampaikan Ustadz Ebitlo ini terhadap anak-anak pang tersebut, atau berkat ceramahnya anak-anak pang tersebut menjadi sadar dan kembali ke jalan yang benar. Namun sangat disayangkan apabila ada beberapa sahabat-sahabat kita yang berprasangka kurang baik terhadap Ustadz Ebitlo terhadap salah satu video yang viral ini ya, karena beliau mendapatkan respon yang begitu tidak baik. Katanya menolong Mondi Tato ini, seorang ibu tunggal dari Jakarta ini yang kebetulan beliau juga pelaku anak pang dan juga seorang janda, hanyalah settingan. Harap di sini sahabatku saya boleh memperjelaskan ya. Mondi Tato ini dulu followernya tidak begitu banyak ya, atau tidak begitu seramai sekarang, dan follower tersebut itu mungkin karena baru-baru ini viral ya, sehingga sekarang followernya mencapai 1 juta di akun TikToknya.
Nah, TikTok sendiri ini tidak akan mendapat uang ya kalau sang kreator tersebut tidak mendapat endorse atau tidak mendapat jemputan untuk mereview produk. Jadi dari TikTok ini kalau video ditonton sebanyak berapapun tidak akan menghasilkan uang. Dan saya juga punya akun TikTok yang ditonton jutaan orang, dan akun TikTok saya sendiri pun hanya untuk sebuah hiburan ya, atau untuk sebuah video yang saya harapkan bisa menghibur para teman-teman. Jadi pada intinya kalau kita mempunyai sebuah akun TikTok followernya 1 juta ataupun 3 juta, kalau kita tidak punya jualan atau tidak disuruh review produk perusahaan, pastinya kita tidak akan mendapat bayaran. Kalaupun video kita viral ditonton puluhan juta orang juga tidak akan mendapat uang. Saya sendiri juga punya akun TikTok dan akun TikTok saya juga sering ditonton jutaan orang, tapi itu pun tidak pernah sepeser saya mendapat uang dari TikTok. Kalau mungkin jualan mungkin ya bisa mendapatkan uang ya, tapi kalau hanya video saja tidak akan mendapatkan uang. Nah, semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa lebih paham ya, bahwa seorang TikToker kalau punya jutaan follower pun belum tentu mendapat uang banyak kalau si kreator tersebut tidak mempunyai produk jualan sendiri atau tidak di-endorse oleh sebuah perusahaan. Jadi alangkah baiknya kalau kita senantiasa berprasangka baik terhadap sesama manusia, apalagi si manusia tersebut melakukan perbuatan yang sangat baik, patutnya kita harus sokong dan jangan sampai kita merendahkan satu sama lain. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bisa memberi penjelasan terhadap sahabatku semua. Jadi Mondi Tato ini benar-benar tulus ditolong oleh Ustadz Ebitlo untuk supaya beliau ini kembali ke jalan yang benar dan juga menjadi seorang wanita yang solehah. Kita doakan saja yang terbaik buat Mondi Tato dan juga Ustadz Ebitlo. Yang suka dengan video saya silakan subscribe, like, comment, bagikan ke teman-teman Anda. Assalamualaikum